welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Jadi guys, di vlog aku kali ini aku mau buat sesuatu yang beda. Aku mau cerita kejadian yang sudah lampau, yaitu pengalaman aku waktu aku sakit demam berdarah sekitar 6 bulan yang lalu guys. Nah, belakangan ini kasus DBD tuh mulai naik lagi guys. Di tempatku aja tuh ada fogging beberapa hari yang lalu atau pengasapan. Terus ada juga penyuluhan door to door gitu guys, supaya kita melaksanakan 3M. Karena itu aku jadi teringat guys pengalaman aku waktu kena demam berdarah. Dan aku mau share sedikit nih ke kalian tentang gejalanya, dan juga yang terpenting adalah pencegahannya, supaya kalian gak mengalami kejadian yang sama guys. Jadi awalnya guys, waktu sekitar tanggal 28 Juli 2021 yang lalu, aku tuh tiba-tiba demam, menggigil gitu, kedinginan. Padahal aku tuh udah pakai jaket, habis itu selimut yang tebal juga, tapi masih aja menggigil. Dan kepala aku tuh rasanya pusing banget guys. Terus pas aku coba ukur suhu tubuhku pakai termometer, ternyata suhu tubuhku tuh naik drastis guys, dari 37 derajat sampai 40 derajat Celcius. Semuanya itu terjadi tiba-tiba guys. Dan pada saat itu seperti biasa kalau aku lagi demam, aku biasanya minum paracetamol guys. Terus kepala aku dikompres supaya suhunya turun. Tapi suhu aku tuh malah stuck di 40 derajat Celcius, dan itu paling turunnya ke 39 derajat doang guys. Jadi nggak turun-turun itu sama 3 hari kemungkinan ya. 3 hari itu nggak turun-turun suhu aku. Nah akhirnya aku dibawa ke dokter guys. Nah, di sini nih letak yang ribetnya guys. Jadi di masa pandemi seperti ini, kita tuh wajib untuk tes swab dulu guys sebelum kita akhirnya nanti ditangani oleh dokter. Dan puji Tuhan setelah swab hasilnya negatif guys. Terus aku baru deh ditangani oleh dokter buat tes darah. Hasilnya tuh aku dibilang kalau leukositnya turun. Terus aku dikasih obat dan dibolehin pulang guys. Serta dibilangin kalau besoknya aku harus balik lagi buat tes darah. Nah, sampai di rumah suhu tubuh aku turun guys. Tapi anehnya ulu hati aku tuh sakit. Terus keluar keringat yang berlebihan juga dan mual. Terus juga timbul bintik-bintik merah gitu guys di seluruh permukaan tubuh aku. Nah, singkat cerita, aku akhirnya dibawa ke RS lagi dan tes darah lagi guys. Dan di situ baru ketahuan kalau trombosit aku tuh udah terjun bebas ke angka 25.000 guys. Padahal normalnya tuh 150.000. Akhirnya dokter merujuk aku buat rawat inap guys. Karena ternyata aku tuh kena demam berdarah guys. Aduh sedih banget ya. Akhirnya aku masuk IGD dan diambil darah lagi guys. Terus diinfus juga, supaya aku gak dehidrasi juga kan. Nah terus namanya lagi pandemi ya guys, lagi-lagi tuh aku disuruh buat tes swab. Dan karena aku mau rawat inap juga, jadi aku harus di ronsen guys, supaya terlihat nanti paru-paru aku bersih dari COVID atau enggak. Aduh pokoknya ribet banget guys. Aku cukup lama di IGD buat nunggu hasil swab dan juga ronsennya guys. Dan puji Tuhan hasilnya negatif COVID. Jadi aku bisa rawat inap deh. Aduh lega banget guys. Kebayangkan kalau misalnya hasilnya positif COVID, dokter pasti merujuk aku lagi untuk ke RS yang ada tempat isolasinya guys. Aduh pasti ribet banget itu. Oh ya guys, sebentar ya, aku mau minum dulu nih. Dari tadi ngomong terus seret-seret. Oh ya, sampai di mana ya tadi ya? Oh ini ya, jadi singkat cerita aku akhirnya dirawat guys di RS selama 3 hari. For your information nih guys, fase penyakit demam berdarah itu disebut juga dengan siklus panah kuda. Jadi pertama-tama kita tuh demam tinggi guys, demam tinggi. Terus habis itu turun, terus nanti naik lagi guys demam. Seperti itu. Nah seperti yang aku alami nih guys. Jadi aku mengalami fase dimana aku tuh demam tinggi kan selama 3 hari. Terus pada hari keempatnya suhu tubuh aku tuh normal, sekitar 37 derajat Celcius gitu, jadi udah turun demamnya. Padahal di fase seperti inilah itu merupakan fase kritis ya guys. Karena penderita beresiko buat mengalami kebocoran pembuluh darah sama pembesaran organ hati.
Itulah kenapa ulu hati aku tuh terasa sakit guys. Jadi lebih baik bila ditangani di rumah sakit. Setelah melewati fase kritis, aku kembali demam guys. Dan rupanya demam itu menandakan bahwa aku masuk ke fase penyembuhan. Pasalnya, seiring naiknya suhu tubuh aku, trombosit aku juga ikut naik guys ke taraf normal. Cairan tubuh yang tadinya turun selama 2 fase pertama itu juga ikut normal guys. Begitu kata dokternya. Nah, setelah menginjak hari ke-6, aku tuh udah mulai mau makan guys. Mualnya tuh udah hilang gitulah. Ya, tapi makanan rumah sakit rasanya hambar guys. Padahal tuh aku udah terbayang-bayang gitu kan makan nasi padang gitu. Aduh, tapi sayangnya belum boleh. Dan akhirnya, hari ke-7 aku dinyatakan sembuh dan boleh pulang guys. Yeay! Tapi aku masih harus istirahat sih guys di rumah karena masih dalam fase pemulihan juga. Oke guys, begitulah cerita pengalaman aku saat aku terkena demam berdarah. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya buat aku dan juga buat kita semua supaya bisa lebih menjaga kesehatan. Terutama di musim pancaroba kayak gini nih guys. Jadi perubahan dari musim hujan ke panas ataupun sebaliknya. Dan di situ tuh biasanya kasus DBD tuh melonjak. Untuk mencegah DBD, kita bisa lakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Bisa juga ditambah dengan tidur menggunakan kelambu atau menyalakan obat nyamuk. Dan terlebih lagi, kondisi tubuh kita tuh harus selalu fit, supaya kita nggak gampang terinfeksi virus DBD dan juga penyakit lainnya guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya vlog kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you. Dadah.